Oke, kita kembali lagi pada project berikutnya. Di project kali ini, saya membuat sebuah aplikasi web sekolah, di mana web sekolah itu memiliki 3 fitur utama. Yang pertama itu adalah perpustakaan digital, kemudian ujian online, dan kemudian pembayaran online melalui multibank. Saya akan membahasnya ke dalam beberapa bagian karena di web aplikasi sekolah ini punya 3 role user. Yang pertama admin, siswa, kemudian guru. Nah, saya akan membahas per bagian user. Yang pertama kita bahas dulu admin, kemudian guru, kemudian siswa. Nah, project tersebut dapat Anda lihat di web saya, namanya almagribi-dev.com. Nanti akan saya taruh linknya di link deskripsi. Kemudian Anda bisa klik di sini work, maka nanti akan diarahkan ke halaman work, ya, ke halaman project yang sudah saya buat. Oke, di sini Anda bisa lihat projectnya dari GitHub juga, ya. Terus kemudian link projectnya, kalau kita cek link projectnya, maka akan diarahkan ke halaman tampilan ini, ke project real projectnya, yaitu namanya Sekolah Digi. Nah, pada halaman beranda ini atau halaman home ini, user atau pengunjung webnya dia bisa melihat news, berita yang diupload sama pihak sekolah, kemudian feeds, kegiatan apa aja yang diupload sama sekolah, ya, seperti contohnya ini, dia ada daycare-nya, ada ruang kepalanya, ada parkir motornya, seperti ini. Kemudian user juga bisa membaca informasi yang diberikan seperti ini, ya. Kemudian kalau kita lihat di dashboardnya, di sini ada informasi PPDB. Kalau kita klik di sini akan memunculkan informasi yang berkaitan tentang PPDB. Kemudian di sini ada visi misinya. Kemudian di sini ada tampilan gurunya. Kemudian juga ada yang namanya perpustakaan digital. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Di perpustakaan digital ini yang hanya bisa membaca bukunya itu hanyalah pihak sekolah. Maksudnya user yang terdaftar di sekolah tersebut. Jadi yang bisa membacanya hanya guru dan siswa. Kalau pengunjung biasa tidak bisa membaca bukunya. Seperti saya, misalkan saya belum login nih, ya. Jadi ketika saya klik di sini, maka akan muncul login terlebih dahulu. Nah, ini kita batasi hanya pihak sekolah saja yang bisa membaca e-booknya. Nah, untuk mengupload e-booknya tidak ada batasan, jadi selama kapasitas webnya masih cukup untuk mengupload e-book, jadi bisa diupload banyak e-booknya gitu. Bahkan ribuan e-book pun bisa diupload. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk role admin ya. Kita akan masuk ke login. Di sini ada 2 halaman login. Yang pertama admin, yang kedua siswa dan guru. Karena kita masuk ke admin, berarti kita akan masuk ke loginnya admin dulu. Di sini, jika Anda ingin mendapatkan akses untuk demonya, silahkan masuk ke Instagram saya. Nanti akan saya sertakan juga Instagramnya di kolom deskripsi. Gitu ya. Nanti Anda bisa chat DM ya, DM ke Instagram untuk akses demonya. Oke. Di sini, di halaman pertamanya, di sini ada transaksi terbaru, artinya transaksi yang dilakukan oleh siswa, yang mana tadi pembayarannya online. Di sini ada keterangan berhasil dan expire. Ya, ini tergantung dari pembayaran nanti. Oke, ini data-datanya, ini halaman berandanya. Kemudian di sini ada halaman student, ada halaman siswa. Di sini langkah pertama untuk menambahkan siswa, pertama admin harus memasukkan tingkatnya dulu.
tingkat kayak kelas, misalkan kayak kelas 7, 8, 9 atau 10, 11, 12. Kemudian tambahkan kelasnya. Ya, tambahkan kelasnya terserah kelasnya apa aja. Kemudian di sini saya tidak bisa mempraktekkan ya karena ada data siswanya. Ada data siswanya. Jadi di sini nanti kalau di-upload begini nanti ada uploadnya. Bisa tambah satu siswa juga bisa. Admin dia bisa menghapus seluruh siswa atau mendownload template-nya. Kalau kita download template-nya, nanti akan di-downloadkan template-nya. Saya jelaskan sedikit untuk template-nya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah di dalam template yang sudah saya berikan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di dalam sini ada beberapa hal yang tidak bisa diubah. Yang pertama, NIS, nama, tingkat kelas, username, dan password. Baris pertama ini tidak bisa dirubah. Nanti Anda bisa merubah semua yang ada di bawah ini. Untuk tingkat harus menyesuaikan dengan nama tingkat di sini. Jadi harus sama. Jadi kalau beda dia nggak bakal muncul siswanya. Kemudian kelasnya juga sama. Jadi kalau dia ada spasi di sininya pun harus ada spasi gitu. Jadi kalau dia berbeda, maka siswa itu tidak akan masuk ke dalam kelasnya. Saya akan contohkan. Misalkan di sini nama kelasnya XP1 gitu ya. XP1 berarti kalau kita cek di sini kelas, maka akan muncul seluruh siswa yang berada di dalam kelas 10 P1 gitu ya, atau XP1. Nah, jadi kalau siswanya dia nggak pakai spasi, nah nanti siswanya nggak muncul gitu ya. Nah, ini data siswanya. Oke. Kemudian data yang tadi upload yang ini, nah ini bisa diupload di sini. Diupload siswa ini. Ya. Nah, nanti untuk aksesnya silahkan kunjungi Instagramnya, kemudian DM. Oke, ini halaman siswa. Sama halnya dengan halaman guru, namun halaman guru dia nggak punya tambahan apa-apa. Jadi yang harus dimasukkan adalah nama guru, mapel, username, dan passwordnya. Bisa di-download juga template-nya, jadi nanti bisa Anda lihat template-nya. Sama seperti halnya template yang siswa, ada beberapa hal yang tidak bisa dihapus. Pertama, name, mapel, username, dan password ini nggak boleh dihapus karena kalau datanya hilang satu, maka dia tidak akan masuk ke dalam database. Kemudian jangan lupa dimasukkan passwordnya juga. Oke, ini untuk halaman guru. Kemudian yang ini bisa dibuka ya. Nah, jadi kalau nggak tahu ini apa namanya, nah ini bisa dicek di sini, ini bisa buka tutup. Nah, ini yang pertama adalah info dan kegiatan. Artinya hanya admin yang bisa mengisi informasi ya, informasi yang ada di web. Jadi kalau kita lihat halaman home-nya, nah jadi informasi, nah inilah informasinya, ini beritanya. Jadi kalau kita cek di sini informasi, maka akan muncul semua informasi yang sudah dibuat sama admin gitu, dibuatnya di sini. Saya akan contohkan, misal di sini kita akan coba tes aja gitu ya. Misal di sini ya, ini misalkan di sini misalkan pengumuman rapat gitu ya. Nah, Anda bisa tulis apa aja di sini. Ini misal tanggal 12/12/23 misal ya. Jadi kalau kita upload begini, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, maka akan ada informasi berhasil ditambahkan. Anda bisa cek di sini pengumuman rapatnya. Nah, nanti di sini tanggal 12/12. Nah, ini bisa dihapus juga. Kalau saya contoh hapus di sini, nah, maka akan terhapus. Nah, sama halnya dengan informasi di atas. Di sini hanya menampilkan apa namanya, gambar. Ini yang disebut dengan feed, seperti kayak di Instagram aja gitu ya, feeds. Jadi kita cuma bisa ngupload gambar aja dengan judulnya. Misal di sini saya akan masukkan ini. Di sini misal namanya adalah ruang perpustakaan. Ini contoh aja. Jadi kalau kita upload
Oke, maka akan muncul di sini ruang perpustakaan, gambarnya ada di sini. Nah, nanti kalau kita cek di sini di berandanya, maka akan muncul di sini halaman perpustakaan. Nah, gini ya. Nah ini bisa dilihat. Jadi siswa pengunjung web bisa men-slide, di slide ya ini ya, bisa di slide. Oke, ini untuk blog manajemennya. Kemudian di halaman ini, nah di sini perpustakaan digital, artinya admin atau pihak sekolah atau guru, nanti saya akan jelaskan ke akun guru, bisa mengupload ebook ya, mengupload ebook. Nah ini ada contoh ebooknya. Saya akan contohkan misal di sini ya. Pilih gurunya. Nah ini gurunya saya aja misalnya. Mana? Oke. Ini misalkan ebook 5. Mata pelajarannya apa? Terserah mata pelajarannya. Bahasa Inggris misal. Kemudian kategorinya di sini ada tugas, bahan bacaan atau artikel. Saya ngasih bahan bacaan aja. Upload image-nya. Jadi kita harus mengupload image-nya. Oke, sorry. Nah, di sini ada ebooknya. Oh, ini gambarnya saya belum ada ya. Jadi gambarnya bebas saja. Jadi saya akan contohkan misal gambarnya ini. Dan kita harus upload ebooknya. Oke. Panjang nih ebooknya, ada di sini misalnya nomor 541. Oke. Terus kalau kita tambahkan, maka akan ada tampilan seperti ini. Ditunggu saja sampai proses uploadnya selesai, maka akan muncul halaman ini. Nah, jadi kalau kita cek di sini dari baca misalkan ya, mau kita baca. Nah, ini kan muncul halaman bacaannya. Oke. Nah, jadi kalau kita ke depan juga di halaman home, kemudian kita halaman perpustakaan di sini, maka sudah muncul di sini. Jadi kita juga bisa baca dari sini. Nah, tadi yang bisa baca e-booknya itu hanya pihak sekolah. Ya, artinya akunnya memiliki akun di sekolah tersebut. Gitu. Oke, ini e-book. Oke, dia bisa nggak dihapus juga. Oke, bisa dihapus semua e-booknya. Jadi nanti yang memiliki website ini dia bisa menghapus dulu e-book semuanya, nanti di-upload sesuai e-booknya. Kemudian untuk sekolah yang membeli aplikasi ini akan saya berikan e-book dari Mardigo Week ini, Mindset ya, Millionaire Mindset itu 1 sampai 7. Nanti akan saya berikan juga bonus beberapa e-book yang akan saya berikan. Kemudian ini adalah halaman perpustakaan digital. Di sini ada halaman yang namanya ujian online gitu ya, CBT. Di mana sekolah atau admin dia bisa membuat beberapa soal. Ini misalkan ada nama gurunya, nama ujiannya, untuk kelas berapa, soalnya berapa, ada token in, ada token out gitu ya. Jadi saya buat sistemnya, siswa itu dia harus masuk ke ujian itu dengan token, namanya token in. Kemudian ketika dia selesai ujiannya, maka dia harus memasukkan token, namanya token out gitu. Jadi kalau nggak ada tokennya, siswa itu nggak bisa keluar. Di sini ada halaman uploadnya, kemudian ada halaman detailnya, ada hapus soal, kemudian ada hapus ujian. Jadi kalau hapus soal, dia akan menghapus semua soal di sini. Saya akan contohkan misalkan di sini lihat soal. Oke. Nah, di sini akan ada beberapa informasi. Yang pertama, ini nama pelajarannya. Yang kedua, nama ujiannya, waktu pengerjaannya, kemudian nilai PG-nya. Nah, di sini guru bisa mengedit setiap soal gitu ya. Saya sengaja tidak membuat fitur untuk membuat soal satu persatu karena sepengalaman saya, guru itu jarang bikin soal satu persatu, karena kalau sudah ada upload Excelnya tinggal diupload aja Excelnya gitu ya. Nah, jadi di sini dia bisa diedit. Pertama misalkan kita klik edit di sini. Nah, di sini guru pun bisa memasukkan audionya gitu.
Nah, ini tampilannya belum muncul karena biasanya internetnya nih. Nah, ya, jadi agak lama nih internetnya. Di sini di halaman ini, pada halaman ini guru bisa mengedit ini. Misalkan saya mau teksnya dia berubah menjadi warna merah, oke, atau di sini dia mau italic gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mau ditambahkan gambar, di sini bisa juga ditambahkan gambar, insert image, upload, browse for image gitu. Saya akan contohkan misal image-nya apa, ini aja misalnya. Oke, misal image-nya ini. Ditunggu karena ini akan mengupload gambarnya ke dalam server. Jadi diusahakan gambarnya tidak terlalu berat juga gitu ya, tidak terlalu lebar juga. Pikselnya apa namanya, ukuran lebar dan tingginya ini terlalu lebar ya, jadi kalau kita save gambarnya akan penuh banget gini. Nah, ini bisa kita kecilkan. Nah, jadi bisa diatur nanti ukuran gambarnya jangan terlalu lebar juga, karena nanti kalau siswanya membuka ujian lewat HP nanti gambarnya nggak bagus, jadi akan merusak template-nya. Kemudian di sini untuk upload audionya, nanti bisa dicoba aja sama Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan A ya sama B sampai D. Kalau nanti di Excel sampai E akan muncul sampai E aja. Kemudian di sini di jawabannya juga bisa di insert gambar, nanti dicoba aja. Oke, kalau udah diupdate juga ini yang bener, misalkan saya mau B gitu ya. Nah, ini bebas. Nanti kalau kita update maka ada keterangan berhasil, gambarnya sudah masuk gitu ya. Nah, inilah halaman tampilan soalnya. Kalau kita tutup, dia akan tutup. Nah, saya akan coba bikin soal baru gitu ya. Soal baru di sini. Oke, karena di admin, jadi dia harus memilih gurunya siapa. Jadi nanti biar ada keterangannya. Oke. Di sini tingkatnya saya akan coba tingkat 10, 6 ujian misalkan tes ujian. Oke, nama mapelnya misalkan bahasa Inggris. Waktunya saya kasih misal 10 menit. Oke, bobot PG-nya misalkan 100, KKM-nya misalkan 80. Kemudian add. Oke, nah ini. Misal saya mau ngupload soal ujian, berarti harus ada template-nya kan. Nah, template-nya sudah saya sediakan di sini. Ini bisa di-download aja. Oke. Ketika di-download, nanti akan ada halaman template-nya. Jadi ada beberapa hal juga yang tidak bisa diubah di dalam template itu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, di sini ada pertanyaan tipenya sesuai ya, dia harus PG kalau nggak esai. Di PG-nya tulisannya kecil semua, esai juga tulisannya kecil semua. Nah, ini harus sesuai begini. Jadi kalau nggak sesuai ini soalnya nggak tampil nanti. Kemudian di sini ada pilihannya, di sini ada jawabannya. Nah, di sini poin mungkin nanti di update berikutnya akan saya sediakan fitur jadi guru bisa mengoreksi esai di web tersebut ya, di websitenya. Tapi untuk saat ini guru hanya bisa mendownload apa namanya, jawaban siswa. Jadi nilainya manual gitu ya, nggak di webnya. Jadi nanti saya akan tunjukkan. Oke. Misalnya aja saya mau pakai soal yang ini gitu ya, jadi tinggal di upload aja. Oke, kita mau upload soalnya, kita upload dulu. Oke, nah langsung muncul ada 18 soal gitu ya, ada 18 soal, jadi mau dicek juga bisa gitu ya. Nah, ini juga sama tuh. Oke, ini halaman ujiannya. Jadi yang bisa mengakses ujian ini hanya siswa yang berada pada tingkat 10, 11. Jadi ketika siswanya kelas 12, nah dia nggak bisa akses soal ini gitu ya. Nah, ini ya untuk halaman
gurunya. Nanti saya akan praktekkan untuk siswanya ya. Oke, di sini ada halaman pembayaran. Disinilah nanti guru atau admin ya, dia bisa merubah nilai SPP. Maksudnya bayaran SPP-nya itu berapa. Nah, nanti dicek di sini. Dimasukkan rupiahnya berapa. Sama seperti ini, jenis bayarannya juga berapa. Di sini misalkan saya kasih tes 2 misalnya. Tes 2 bayarannya misal 10.000. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka akan muncul di sini tes 2 10.000 gitu. Nah, ini karena SPP nanti dihapus dulu semuanya, baru nanti akan dimunculkan ini nilainya. Karena ada datanya, jadi saya tidak bisa hapus. Oke, di sini ada laporan harian. Laporan harian ini bisa dipilih dari tanggal berapa. Misal saya mau tanggal 28 ya, sampai tanggal berapa, misalkan sampai tanggal 15. Nah, maka akan muncul pembayaran dari tanggal 28 sampai tanggal 15. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi ini sudah ada tesnya. Ya, jadi bayarannya Adila, tanggalnya tanggal 9 bulan 6, jamnya, ada menitnya, ada detiknya, kemudian pembayarannya apa? Ini bulan Januari. Nah, ini pendapatan total hari dari tanggal 28 sampai tanggal 15 itu totalnya berapa? Kemudian ada laporan tanggalnya dibuat di tanggal 15, berarti hari ini ya. Di tanggal 15 bulan 6 2023. Nah, ini untuk laporan hariannya bisa disesuaikan tanggalnya sesuai keinginan, tanggalnya tanggal berapa gitu. Oke. Kemudian ada laporan SPP. Di laporan SPP itu di sini akan ada kelas. Nah, kelasnya ini adalah sesuai dari kelas yang sudah dibikin sama Bapak Ibu di sini. Nah, berarti kalau ada 11 kelas, berarti akan muncul laporannya itu adalah 11 kelas. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti kalau kita klik di sini, maka akan muncul laporannya sesuai kelasnya. Ini kalau kita reload dulu ya. Oke, dia reload balik ke depan. Dashboard, kemudian tadi halaman ini. Kemudian di sini SPP, kalau kita cek di sini, nah maka akan muncul Adila bayarnya Januari. Nah, ini bisa di-download Excel-nya, bisa dijadikan download. Kalau saya cek di sini, maka akan muncul halaman laporannya dalam bentuk Excel. Nah, ini nanti tinggal diedit aja. Nah, tinggal diedit, nanti ini tinggal dirubah aja ke rupiah gitu ya. Nah, ini nanti dicoba aja sama Bapak Ibu. Oke, kemudian ini juga bisa di print bentuknya PDF. Itu ya. Nah, bentuknya PDF nanti bisa dicoba aja scale customnya, misalkan bisa mau berapa, 80 misalkan, terserah nih kayak ukuran kertasnya, landscape-nya. Nah, ini PDF-nya dan jadi juga ada laporannya. Oke, ini untuk laporan SPP. Kemudian untuk pembayaran lainnya, jadi pembayaran ini buku paket, wisuda, PKL dan segala macamnya ada di sini. Saya coba lagi 10P1, maka misalkan Adila. Nah, tapi Adila dia belum bayar apa-apa nih kalau di apa namanya pembayaran, jadi belum ada datanya ya. Jadi sama, bisa di-download Excel-nya, bisa di-download PDF-nya. Oke, ini sampai pembayaran. Kemudian di sini ada setting web. Nah, setting web ini nanti bisa disetting sama adminnya ya. Nama sekolahnya, tagline-nya apa, emailnya apa, kontak personnya apa. Nah, ini visi misi ditaruh di sini, informasi PPDB-nya juga ada di sini. Kemudian terakhir ini adalah halaman profile admin ya. Jadi di sini admin bisa mengganti namanya, usernya sama passwordnya gitu. Oke. Ini cukup sekian dulu sampai halaman admin ini ya. Halaman admin, kita akan pindah akun menjadi halaman guru. Oke, kita cek dulu. Oke, halaman guru, kita akan masuk ke halaman guru. Ini akun saya misalnya. Oke, kita login. Nah, maka akan muncul seperti ini halaman pertamanya. Guru hanya bisa membuat ini apa namanya e-book. E-booknya apa? Kemudian
dia juga bisa membuat soal gitu ya. Nah, soal ini dengan e-book yang tadi, nah ini sama aja seperti yang sudah saya jelaskan. Misal di sini ada e-book e-book 6 gitu ya, e-book 6. Di sini misal kategorinya bahan bacaan, image-nya sama aja seperti yang punya admin gitu ya. Ini akan saya coba dulu di halaman gurunya. Jadi nanti kalau ada error saya bisa tahu dan bisa diperbaiki. Oke, kita cek dulu. Nah, gini aja nih. Oke, 1 bulan. Misalnya, tambahkan. Maka ada muncul prosesnya. Oke, di sini halamannya belum muncul ya. Oke, nanti bisa diperbaiki. Nanti ketika sudah dibeli gitu, ininya nanti ketika sudah deploy ini akan ada e-booknya ya. Oke, ini halaman gurunya, halaman ujian yang punya guru ada di sini. Ini sama konsepnya seperti yang ada di admin. Jadi tinggal tambah bank soal, template-nya apa gitu ya. Oke, kita akan masuk ke akun siswa. Nah, akun guru hanya segini aja. Untuk e-booknya paling nanti bisa saya benarkan karena ada sedikit salah kayaknya nih di kodenya nih. Oke, cuma nanti untuk deploy-nya sudah rapih sih ya. Oke, ini dia untuk halaman ujiannya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana cara membuat ujiannya, sama seperti halnya admin gitu ya. Oke, kita log out dulu. Kita akan masuk menjadi halaman siswa gitu ya, 0416. Oke. Oke, login siswa akan dihadirkan ke sini. Yang pertama, di sini ada halaman ujian. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, saya akan buka window baru ya. Jadi biar bisa kelihatan token in sama token out-nya itu apa. Saya akan coba dulu buka ininya. Buka Chrome yang ini. Oke. Yang di sini saya akan masuk sebagai admin. Oke. Oke, nanti di halaman ujiannya. Nah, ini harus dia karena admin itu dia halamannya nggak responsif ya, kecuali di siswa. Oke, kita cek di sini ada tes ujian. Nah, di sini ya, jadi ada 3 nih tes ujiannya kelas 10. Yang pertama namanya tes ujian, terus ada PTS Bing, kemudian ada tes Bing. Nah, jadi sesuai. Jadi yang muncul itu hanya soal kelas 10. Kenapa? Karena siswanya kelas 10 gitu. Oke, kita ke sini dulu. Oke, kita masuk ke sini. Jadi saya akan contohkan misalnya ini token in. Jadi ketika klik token di sini akan diminta token. Nah, ini token masuk. Nah, jadi kalau saya cek misalkan GM73 UM, maka akan diizinkan masuk. Nah, ini jadi admin dia bisa ngecek di sini. Nah, ini ya. Wah, ini tampilannya. Oke, gini dulu. Nah, di sini akan diupdate 1 menit sekali, kemudian nilai anabut ini akan diupdate selama 5 menit sekali. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini akan muncul halaman ujiannya. Langsung di sini ada muncul aktif gitu ya. Nah, di sini kalau saya reload gitu ya. Saya reload, kalau kita cek di sini ada menit 9, detiknya ke 40-an gitu ya. Kalau saya reload, maka akan muncul keluar. Jadi siswa dia nggak bisa masuk lagi ke dalam. Kalau saya cek di sini, nah, tes ujian tadi apa ya kodenya? Nah, ini nih ya, GM73 UM. Jadi kalau dia masuk, maka akan muncul Anda sedang mengikuti tes ujian. Ini bisa dihubungin admin, kemudian sama admin di unlock di sininya. Oke, dia harus reload dulu. Oke, setelah reload dia harus masuk lagi ke halaman ujiannya.
Oke, ini tadi halaman ujiannya apa? GM 73 UM gitu ya. Jadi kalau dia cek, maka dia akan bisa masuk lagi gitu. Nanti misalkan diklik mulai, nah nanti akan muncul di sini. Nah, di sini akan muncul langsung aktif gitu ya. Nah, di sini bisa dijawab, misal ini mah terserah aja nanti kalau, nah ini saya buat aplikasinya itu di force ya, di force screen-nya. Jadi kalau di HP dia nggak bakal bisa keluar gini nih, di force gitu. Kemudian di sini misalkan coba aja semuanya. Nah, ini ketika dia keluar, jawabannya tetap ada ya. Udah gitu soal waktu ujiannya tetap berjalan. Nah, kalau waktu ujiannya habis, jawaban siswa akan terkumpulkan secara otomatis gitu. Nah, itu nanti sudah dites juga, nanti dites aja sama Bapak Ibu. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini dia bisa ngetik jawabannya. Kemudian dicoba dulu semuanya. Nah, misal ya, misal eh, dia mau keluar gitu ya, udah ada tokennya diberikan gitu sama guru. Kemudian dimasukkan tokennya ini WY40TI misal. Kita coba kopas dulu di sini. Selesaikan misal di sini. Oke, kita masukkan, dia log out, dia akan ada cek kembali Anda belum menjawab semua pertanyaan. Jadi, siswa itu dia bisa mengumpulkan ujian atau menyelesaikan ujiannya kalau dia sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi ada cek semuanya. Oke, kita cek lagi. Dia bisa jawab semua misalnya. Oke. Ini saya asal aja. Oke, writing, price, rain, close. Oke. Ketika dia udah selesai, misal dimasukkan tokennya, dia akan otomatis log out. Jawaban Anda berhasil disimpan, maka statusnya dia akan berubah. Nah, dia akan berubah menjadi save, gitu ya. Nah, dalam halaman, saya balik lagi dulu ke halaman admin atau ke halaman guru nantinya. Semua ini sudah tersimpan. Jadi kalau dia sudah ada status save, artinya jawaban siswa sudah tersimpan ke dalam database. Tapi dia belum masuk ke nilai dan anabut atau esainya, gitu ya. Karena dia butuh waktu, karena sistemnya akan butuh waktu untuk menyimpan ke dalam database-nya. Saya akan coba contohkan di sini nilai. Dia hanya akan mendownload nilai PG-nya. Nah, ini kalau kita buka, oke, nilai PG-nya tuh. Nilai PG-nya 20, totalnya juga 20. Karena kan tadi bobotnya 100% ya. Oke, kemudian anabut. Nah, di dalam anabut ini sudah saya sediakan analisa butir soalnya. Contoh misalkan di sini nama siswanya ada, kelasnya ada, soalnya soal 1 sampai nomor 15 ya, karena PG-nya gitu ya. Kemudian ada jawabannya, kunci jawaban dari soalnya. Kemudian di sini ada jawaban siswanya, ya, jawaban siswanya apa. Kemudian di sini ada nilainya. Nah, gini. Jadi kalau dia sama nilainya 1, kalau dia berbeda nilainya 0. Nah, ini anabut. Ya, nanti ini bisa dipakai nih buat akreditasi sekolah. Ya, oke. Kemudian tadi ada esai. Nah, esai di sini guru dia bisa mendokumentasikan jawaban siswa di dalam esai. Kemudian juga di sini sudah saya sediakan skornya. Jadi nanti tinggal berikan aja nilainya sama Bapak Ibu ya. Di sini ada nilai skornya. Nah, di sini. Jadi dia mendokumentasikan nilai esainya. Jadi esainya tetap tidak online gitu ya. Jadi harus di-download dulu file Excel-nya gitu. Nah, ini bisa diberikan. Nanti tinggal digabungin aja sama nilai PG-nya gitu. Kalau nilai PG-nya 80%, berarti esainya jumlah totalnya itu adalah 8 kalau 80% berarti esainya itu adalah 20%. Nanti tinggal dijumlahkan aja. Oke. Sampai sini punya siswa, akun siswa. Kemudian kalau kita cek di sini ya, ini akan muncul nilai siswanya. Nah, karena PG-nya tadi ini yang percobaan ya, PG-nya 32, KKM-nya 80, berarti artinya tidak lulus. Ya, ini PG-nya 100, nilai KKM-nya itu adalah 80. Itu nilainya juga 100. Maka hasilnya seperti ini.
Nah, ini yang tadi, ini yang terbaru nih ya. KKM-nya 80, PG-nya 20, nilainya 20, berarti tidak lulus. Nah, ini yang terbaru. Nah, ini yang terbaru tadi, tes ujian. Oke, sekarang masuk ke pembayarannya. Di sini ini udah masuk ke halaman pembayaran dan dia sudah masuk ke bank gitu ya. Nah, saya akan contohkan di sini. Oke, masuk misalkan dia si Adila ini dia mau bayar apa? Misal tesnya tadi yang 10.000 ya. Oke, yang 10.000 terus dia proses. Ditunggu, nanti akan muncul halaman untuk membayarnya. Oke, nah di sini tinggal dibayar, tinggal dipilih. Ada Mandiri, BNI, Permata. Jadi kalau nggak ada yang, misalkan Mandiri gitu ya, nah ini akan muncul gini. Jadi kalau saya bayar, ini akan ada nih, dicek di Mandirinya. Nah gitu. Karena akan susah juga nanti kalau saya tampilkan halaman handphonenya gitu ya. Jadi ini kalau udah begini, ini tinggal dibayar aja nih, tinggal dibayar. Cara bayarnya gimana? Nanti ada di sini. Jadi kalau saya back to merchant gitu, oke, di sini ada status, jadi expire ya. Oke, mundur dulu, pending nih, sorry ya, ada kesalahan tadi. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini kalau cek di sini nanti akan ada muncul. Nah, ini proses, di sini ada ininya, barcode-nya bisa di print juga gitu. Nah, nanti ini bisa diperbaharui ya, bisa diperbaharui nanti kalau masuk ke halaman admin. Oke, masuk ke halaman admin misal. Di sini kalau dicek di halaman bayaran gitu ya, di beranda, nah statusnya masih expire gitu. Karena batas waktunya sudah habis gitu, makanya dia expire. Nah, jadi makanya ditaruh dulu tadi nomor nomor FA-nya, virtual account-nya, jadi nanti bisa terdeteksi di sini. Oke, sampai sini akun siswanya. Jadi dia sudah terintegrasi sama bank. Oh iya, satu lagi. Kemudian di halaman ini, jadi hanya status berhasil saja yang masuk ke dalam laporan harian atau laporan lainnya. Jadi kalau statusnya dia expire atau pending gitu ya, expire atau pending, maka tidak akan masuk ke laporan harian SPP atau pembayaran. Jadi statusnya harus berhasil dulu. Oke, sampai sini dulu demonstrasi aplikasinya. Ya, demonstrasi aplikasinya. Jadi nanti bisa diakses. Untuk aksesnya silahkan hubungi di Instagramnya yang ada di kolom deskripsi. Cukup gitu aja yang bisa saya sampaikan pada project kali ini. Berhubung nanti ada banyak email juga yang masuk, bagaimana caranya untuk mengintegrasikan aplikasi yang kita buat ke dalam Midtrans, itu nanti ada di video berikutnya, tutorial caranya ya. Oke, sampai jumpa di project berikutnya.